Shalom semuanya. Halo. Apa kabar? Sehat, luar biasa, semakin Lemas banget ya. Ikut puasa ini enggak ya? Harus semangat dong. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran kita mau berdoa terlebih dahulu. Ya, nah, mungkin kita berdoa. Amin. Oke, kita mau baca Alkitab dulu. Ambil Alkitabnya, video. Dari Lukas berapa ya? 19. Kita buka Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Ada dapat semua? Ya. Zakius. Yesus masuk dan melintasi kota Yeriko. Ia berusaha untuk melihat siapakah Yesus itu, tetapi dia tidak berhasil karena orang-orang banyak sebab badannya pendek. maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata kepadanya, Zakius, segera turun sebab hari ini aku harus menumpang dirimu. Yesus pun segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Melihat hal itu semua orang tinggal di sana lalu menyesal di rumah orang berdosa. Tapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari itu akan kuberikan kepadamu orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang mencari dan menyelamatkan. Amin. Oke, sebelum masuk ke materi kita, Bapak mengajak kalian untuk bernyanyi, melayani terus. Tahu lagunya? Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Hari ini kita masuk ke pembelajaran yang ke-9 tentang aku bersedia melayani. Sebelum kita masuk ke materi kita, Bapak mau tanya dulu. Minggu lalu kita sudah membahas tentang apa? Melayani Aku bersedia melayani. Itu hari ini. Ya, melayani dengan segenap hati. Itu kisahnya siapa? Kisahnya Dorcas. Dorcas. Kenapa sih Dorcas ini? Dia seorang yang Baik hati. baik hati. Dia pintar ngapain? Mencari. Dia sering membagi-bagikan pada janda-janda dan orang-orang miskin. Dia bersedia melayani tanpa memikirkan untung dan rugi. Sekarang
kita mau belajar tentang aku bersedia melayani. Bersedia artinya apa? Bersedia artinya siap dan mau, tanpa paksaan. Ya, itu yang mau kita pelajari pada hari ini. Tujuannya supaya kalian bisa menjelaskan tugas dan orang-orang yang terlibat dalam pelayanan. Di sini Bapak mau putarkan dulu sebuah video tentang, sini geser sedikit sini biar kelihatan. Yesus membasuh kaki murid-murid. Diperhatikan dulu. Nanti ada pertanyaan. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Malam sebelum Paskah, Yesus dan murid-muridnya berkumpul untuk makan bersama. Ia tahu bahwa waktunya tiba untuk kembali kepada Bapa. Di tengah perjamuan, Yesus bangkit dari tempat duduknya dan mulai melepas jubahnya. Ia mengambil selai kain dan mengikatnya di pinggang. Yesus pun menuangkan air ke dalam sebuah bejana dan mulai membasuh kaki murid-muridnya satu persatu. Ketika tiba giliran Petrus, ia menolak dan berkata, "Tidak, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Lalu Yesus menjawab, "Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Petrus pun berkata, "Tuhan, jangan hanya kakiku, tetapi juga tangan dan kepalaku." Yesus menjelaskan, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Namun, tidak semua kamu bersih." Setelah selesai membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan kembali jubahnya dan duduk. Ia menatap murid-muridnya satu persatu, lalu berkata, "Jikalau aku, Tuhan dan Gurumu, membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu." Murid-murid mulai memahami bahwa Yesus tengah memberikan teladan tentang kerendahan hati dan kasih dalam melayani sesama. Oke, nah itu dia. Sebelumnya Bapak mau tanya dulu. Di sini siapa yang pernah dimintain tolong sama guru membersihkan atau nyapu kelas? Ada? Nah, di situ kalian melakukannya karena terpaksa atau dengan tulus? Walaupun itu mungkin bukan hari kalian piket. Gimana kalau misalnya hari itu kalian tidak piket tapi kalian suruh nyapu, rasanya gimana? Pasti agak ngedumel kan? Ya piket lah bu. Ya, hari ini kan aku nggak piket, pasti gitu ya. Nah, di sini dari kisah ini kita mau belajar. Nah, Yesus memberi teladan. Pemimpin, seorang pemimpin itu harus mau melayani. Ya, harus ada kerendahan hati di dalam dirinya. Di zaman dulu itu orang-orang banyak pakai sendal, belum ada sepatu. Itunya disebut kasut yang talinya panjang sampai ke betis diikat. Kalau kalian pernah lihat film pendekar-pendekar, nah, kaki orang zaman dulu sering kotor karena belum ada aspal juga, berdebu pasti. Jadi setiap mau masuk ke rumah harus
mencuci kaki dulu. Dan yang melakukan tugas untuk mencuci kaki biasanya seorang pelayan, pembantu. Mencuci dulu kakinya baru boleh masuk ke rumah. Nah, di sini kita mau belajar tentang kerendahan hati dalam melayani. Karena melayani itu bukan hal yang mudah. Ya. Karena manusia itu punya harga diri, kan? Punya ego. Ya. Kalau melakukan sesuatu hal yang agak sedikit kotor, dia merasa itu tidak pantas untuk aku lakukan. Nah, kita belajar di sini dari kisah Yesus. Yesus merendahkan dirinya. Posisinya di sini Yesus sebagai apa? Sebagai gurunya. Kalau secara jabatan lebih tinggi mana? Guru atau murid? Guru. Secara logikanya pantas nggak guru mencuci kaki murid? Pantas nggak? Nggak pantas kan? Masa guru megang kaki murid lalu dicuci, disikat, dibersihin, dielap? Ya. Yang harusnya dilayani siapa di sini harusnya? Yesus yang harusnya dilayani kan? Tapi di sini Yesus ngasih teladan bahwa siapa yang mau jadi terbesar, dia yang harus jadi pelayan. Ya, seorang pemimpin itu harus mau melayani, bukan dilayani. Yang berbeda. Leader, pemimpin dengan bos itu beda. Ya, kalau bos biasanya ngapain? Ngatur. Matthew, kamu kesana. Matthew, ambil ini. Ya, tapi kalau leader dia ngasih contoh. Dia ngasih contoh, ngasih teladan. Supaya apa? Orang yang di bawahnya bisa meniru. Yang namanya teladan itu supaya ditiru. Ya. Nah, di sini ada sebuah kasus. Ada sebuah kasus yang harus kalian pecahkan. Bapak kasih kegiatan buat kalian. Kalian pecahkan sebuah kasus, Bapak bacakan. Di kelas 4 ada anak bernama Filemon. Filemon adalah ketua kelas. Filemon ini ketua kelas. Saat kelas sangat kotor setelah jam prakarya, Filemon hanya menyuruh teman-temannya membersihkan, sementara ia sendiri duduk-duduk dan bermain. Ya. Dia nggak mau membantu, dia cuma duduk-duduk aja. Temannya bernama Matthew tidak sengaja melupakan cat. Wah, Matthew kemarin melupakan apa? Tinta pulpen. Ini diceritanya Matthew menumpahkan cat dan kesulitan membersihkannya sendirian. Anak-anak lain menertawakan Matthew. Wah, Matthew, rasain lo. Lalu ada seorang anak bernama Juna. Di sini semua ini orangnya. Yang melihat kejadian itu, Juna ingin membantu, tapi ia takut dibilang caper. Dasar lu caper, ya, sering kan di kelas kayak gitu kan. Cari perhatian. Atau dia juga takut ikut ditertawakan. Dia takut. Nah, dari kasus ini ada soal. Silakan kalian diskusi yang bertiga. Ada 6 pertanyaan. Silakan kalian berdiskusi dan buka kitab Yohanes 13 ayat 1 sampai 17. Nih kalian bagi tugas. Berdiskusi, siapa bagian mencatat, siapa yang membaca, siapa yang buka ayat. Yuk. Bergerak ke arah sini. Nah, biar bisa lihat. Itu kasusnya seperti yang Bapak bacakan tadi. Yohanes 13. Yuk, lebih cepat yuk. Kita waktunya nggak banyak nih, bulan puasa dipotong waktunya kan.
Nomor 1, bawa pertanyaannya. Nomor 1. Nomor 1, pertanyaannya. Menurut kalian, apakah tindakan Filemon sebagai ketua kelas sudah benar? Mengapa? Kenapa? Nah, kalian berdua baca dulu tuh tadi Yohanes 13 tadi ya. Sementara itu, kita mulai Yesus tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk berlari dari dunia ini kepada Bapa. Ia mengasihi orang-orang miliknya yang di dunia ini, dan ia mengasihi mereka sampai pada sudahnya. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah menghabiskan rencana dalam hati Yudas, anak Simon Iskariot, untuk menyerahkan dia. Yesus tahu bahwa Bapa telah menjelaskan segala sesuatu padanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah seorang yang menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain linen dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Yesus menuangkan air ke dalam sebuah baskom. Lalu sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku. Jawab Yesus kepadanya, apa yang kau perbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan pernah membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian bersama. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, siapa yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah membasuh seluruhnya. Kamu sudah bersih, tetapi tidak semua. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan kataku itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, dan wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah membersihkan sesuatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah aku perbuat kepadamu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, seorang hamba adalah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada orang yang mengutusnya. Jikalau kamu mengetahui semua ini, berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Oke. Nah, di sini nanti ada soal
ayat 6-8. Kenapa Petrus awalnya menolak kakinya dibasuh? Lalu sampailah kepada Simon Petrus dan kata-kata kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku. Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengalami kelak. Kenapa? Karena membasuh kakinya adalah pekerjaan seorang pelayan atau hamba yang paling rendah. Petrus merasa Yesus sebagai guru atau Tuhan tidak pantas melakukannya. jadi si Petrus merasa tidak pantas itu, jangan sampai melakukan hal itu. Karena membasuh kaki pada zaman itu tugas orang apa? Orang pembantu pelayan. Jadi Yesus bilang sekalian aja mandikan, cuci salah. Tapi Yesus bilang kalau orang udah mandi ngapain lagi membasuh kaki kan? Kalau udah mandi berarti udah bersih semua. Itu bisa jadi biar nanti selesai bareng sampai maghrib. Sini lah jalannya. Nanti gimana ya? Nomor 1, 2 hari ini udah ini kedua dapat 2 soal dulu. Tindakan luar biasa apa yang dilakukan Yesus tadi? Masuk ini. Empat tadi, kenapa Petrus awalnya menolak? Karena membasuh kaki itu kerjaan seorang apa? Pelayan. Nomor 5 di ayat 14-15 baca dulu soalnya. Yesus memberikan sebuah perintah atau teladan apa yang Yesus minta agar kita lakukan kepada sesama. Apa ya? Di ayat 14-15 apa yang harus kita lakukan kepada sesama? Tapi jikalau aku Tuhan dan Guru membasuh kakimu, pun wajib membasuh kakimu. Sebab aku ada sambung. Jadi 15-nya, ayat 15-nya. sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Harus saling apa berarti itu katanya? Saling membasuh kaki artinya Lalu mengasihi. saling melat. Jadi di ayat 14-15 Yesus memberikan sebuah perintah atau teladan agar kita lakukan kepada sesama. saling melayani. Iya. Agar saling melayani. Yang keenam, soalnya apa? Berdasarkan kisah Tuhan Yesus, juri nasihat apa yang
ngapain? Cuman nyuruh-nyuruh dan duduk-duduk. Ya, padahal Filemon itu sebagai seorang apa? Kelas. Ketua kelas. Nah, ini seorang pemimpin kan kelas. Nah, dari kisah itu tadi seorang pemimpin harus ngasih apa? Ngasih contoh. Dia malah duduk. Apa nasihat yang mau dikasih ke si Filemon? Nah, terus si Jumina tadi dia awalnya pengen nolong, ya kan? Awalnya pengen nolong, tapi karena takut dibilang caper, ya kan? Takut diketawain. Nah, kira-kira pesan yang pantas untuk Jumina